Oke, jadi Kukira Kau Rumah itu menceritakan tentang kehidupan seseorang atau remaja yang punya bipolar disorder gitu. Cuma kehidupan ini bukan cuma kehidupan dia sendiri gitu, tapi bagaimana kehidupan dia dilihat sama orang lain, dilihat sama pasangannya, dilihat sama sahabat-sahabatnya, dilihat sama keluarganya. Jadi dari film Kukira Kau Rumah ini kita bisa dapat banget banyak unsur gitu, unsur cerita tentang keluarga, bagaimana hubungan si anak ini dengan keluarganya, bagaimana persahabatannya dan percintaannya juga gitu. Jadi bukannya cuma tentang bipolar disordernya aja yang kita bahas, tapi juga dibahas bagaimana satu orang ini mempunyai sahabat yang luar biasa setia sama dia, bagaimana satu orang ini akhirnya menemukan rumahnya dan bertemu dengan seseorang yang bisa membuat dia itu merasa lebih hidup. Tapi sebenarnya segala unsur ada, bahkan komedi pun ada ya. Banget. Gitu. Ada banget. Enggak sih, sebenarnya bukan adaptasi dari lagu. Gue salah satu orang yang menolak kalau dibilang film ini adalah adaptasi dari lagu Kukira Kau Rumah. Tapi film ini adalah bentuk representasi dari fantasi gue mengenai lagu Kukira Kau Rumah itu sendiri gitu loh. Jadi bukan mungkin ada yang berpikir kayak ini lagu dari sudut pandangnya Amigdala gitu. Amigdala memberikan sudut pandang terhadap lagu. Enggak, jadi lebih kepada gue sebagai penikmat karyanya mereka membikin karya lagi dengan medium yaitu film dan mengenai kesehatan mental dan juga kesendirian seorang perempuan gitu sih. Rasanya gimana? Rasanya menyenangkan sih pasti untuk melakukan suatu hal untuk pertama kalinya gitu ya. Jadi kalau ditanya rasanya apa, kayaknya ya itu senang aja sih, maksudnya punya tanggung jawab dan beban yang baru lagi dan bisa menyuarakan sesuatu lebih lantang lagi gitu loh, lebih semua sesuai dengan apa yang ada di kepala gue. Jadi itu momen-momen yang menyenangkan sih, menyenangkan banget. Seru banget, maksud aku kenal Umay itu dulu pertama kali kita satu frame dan kita satu project sebagai sama-sama pemain gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ketemu lagi dan ditawarin sebagai pemain di sini, tapi di directnya sama dia tuh rasanya, awalnya kaget, awalnya aku kayak, ini beneran gak sih? Gitu. Terus ternyata beneran dan aku seneng, aku bangga gitu kayak, oh my god, gue bakal di direct sama temen se-frame gue dulu, tapi bedanya sekarang gue di framing ini sama dia nih, gue harus di apa ya, kayak gue diarahin ini sama Umay yang seumuran sama gue, tapi gimana pun juga dia direkturnya dan ternyata ya nanti hasilnya bisa ditonton di tanggal 3 Februari 2022. Senang sih. Kalau aku sendiri ya justru didirect sama Umay karena kita juga sahabat ya, jadi aku lebih bebas untuk ngutarain apa yang sebenarnya aku rasain gitu. Karena kan aku orangnya nggak enakan. Biasanya kalau misalnya didirect sama yang lain tuh aku suka, misalnya aku ngerasa kurang oke, terus minta ulang. Tapi sutradaranya udah bilang next shot. Ya aku kan nggak enak buat kayak, Om jangan next shot gitu. Boleh nggak ulangin Prilly gitu. juga ke gue gitu kayak, Om sorry. Iya dia datang ke phone itu, Om Umay. Ya kan nggak enak ya kalau misalnya kalau aku tuh nggak enakan kalau ke sutradara lain gitu. Jadi kalau sutradara bilang oke, as long dia happy ya udah aku juga happy, walaupun di dalam hati aku kayaknya tadi kurang dapet deh gitu. Nah cuma karena sama Umay kita seumuran kan Mai, terus Lo tua. lo seumuran kan, kita sama-sama masih 21 jadi Jadi lebih muda dari gue nih gue liat-liat. Kenapa gue jadi paling tua di sini? Lo udah mau 28. gila. Nah jadi aku juga punya kebebasan untuk ngomong kayak Mai, sebenarnya di adegan ini kayaknya gue ngerasa kurang, boleh ulang lagi gak? Atau Mai, bener gak sih apa yang gue rasain? Yang gue rasain kok nih skalanya kayak gini, tapi gak sesuai nih sama skrip. Gak apa-apa gak kalau kita ngikutin apa yang gue rasain atau kita cari jalan tengah. Jadi lebih banyak diskusi kalau misalnya sama Umay gitu, karena apa yang aku rasain tuh aku bisa langsung omongin ke dia gitu. Kayak kurang cocok Mai kayak gini, kayak kurang cocok Mai kayak gini gitu. Bahkan kita kadang suka berdebat banget. Enggak gini Pril, iya tapi gini menurut gue ini yang Niskala rasain gitu. Tapi hasilnya akhirnya alhamdulillah baik gitu. Iya, karena kalau boleh nambahin sedikit,
pada akhirnya kan karya juga akan diperdebatkan sama orang banyak ya, dan bagaimana perdebatan itu bisa selalu ngehidupin kita di set agar semakin dikit yang bisa didebatkan sama orang-orang di luar sana gitu loh. Jadi gue sih mungkin sangat amat demokratis gitu ya di set untuk menerima masukan dan menerima pendapat dari orang lain juga mengenai ceritanya gitu ya, karena kita semua kan bukan wayang ya, maksudnya kita semua punya nyawanya sendiri untuk menghidupkan karya kita gitu sih. Iya, kalau sutradara lain kan ciri khasnya kalau bagus good gitu kan, good job gitu. Kalau Umay ciri khasnya nih kalau misalnya aku udah memuaskan dia datang ke set, lu punya masalah apa sih hidupnya? Hidup lu bermasalah banget ya. Kenapa sih Mai giliran gue bagus lu nyalain hidup gue? Jadi ya kita lucu-lucuan lah di lokasi. Sebenarnya bedanya Niskala sama Dinda itu cuma Niskala Dinda dan Prilly Shenina ya. Cuma Niskala Dinda itu kenal dari kecil, Shenina Prilly baru kenal pas project itu. Tapi apa yang kita rasain tuh aku bisa pastiin sama karena kayak sih. Tapi sumpah, nggak soalnya di industri ini, di industri film ya, yang gue consider best friend saat ini only you. Bro, gue dapat medali emas. Terus mau minggir. Nggak beneran ya, kalau aku nangis pasti yang pertama kali aku telepon Shenina. Kalau dia nggak angkat, aku telepon lagi sampai dia angkat. Sungkeman bro. Ya, tapi beneran kayak pertama kali aku ketemu sama Prilly tuh aku nggak punya ekspektasi tinggi kan bakal nyambung atau enggak. Banyak kok. Orang. Bukan lo doang. Terus pertama kali ketemu kayak nggak pernah ngerasa bakal nyambung sama nih orang, tapi ternyata malah nyambungnya banget. Iya. Kayak kelewatan batas gitu nyambungnya, kayak apa sih kok bisa sih kayak gitu, padahal baru ketemu. Ya. Terus kelakuan Shenina ke Prilly dan Dinda ke Niskala tuh bisa sama loh. Kayak misalnya Niskala melakukan suatu kebodohan gitu, nanti Dinda kan yang marah-marah. Sama di dunia nyata yang sering melakukan kebodohan adalah saya. Jadi dia yang kayak marah-marah. Gue capek deh Pril. Kayak aku ngobrol sama Prilly, tepok jidat tuh nggak cuma sekali 2 kali. Seratus lah gitu. Emang permasalahannya itu ya jadi temennya Prilly. Jadi dari sekian banyak pembicaraan masalahnya di situ. Jadi lo merasa bermasalah jadi Enggak, temen enggak. gue, Mai? Enggak, Mau buktinya. gue traktir abis ini ya? Gila, Prilly itu luar biasa. Influental. Kita semua sangat mengerti kalau misalnya Prilly itu cuma satu-satunya orang yang seperti dia, dan wah parah sih, luar biasa. Oh, no. Nah ini di lokasi yang terjadi. Malah serunya kayak gini, cuma nanti pas nonton filmnya Jadi kalian ngeliat kita seru-seruan sekarang, nanti pas ngeliat filmnya, Selebel. ya begitu deh. iya gitu nih. Siap-siap. Atau mau dibekalin dari sekarang boleh. Sebenarnya pas reading itu kita udah kerja keras banget. Kita reading tuh ada kali sebulan lebih. Ya. Terus juga ada 17 draft script. 13. 13 draft script. Jadi kayak udah 13 kali revisi karena aku juga produser, aku mengawali skrip itu dari awal. Jadi aku udah ngelotok banget lah soal Niskala ini, karakternya ya. Soal karakternya nih, bukan ceritanya. Karakternya aku udah ngelotok banget. Terus juga kita udah kerjasama dengan Bipolar Care Indonesia. Aku juga udah berdiskusi dengan penyintas bipolar disorder. Dan juga dari awal skrip ini ditulis, kita juga udah punya psikolog yang kerja sama-sama kita untuk mengawasi. Jadi secara teknisnya memang aku observasi dulu ke psikolog, terus ke penyintas bipolar, terus juga baca buku, baca segala informasi tentang bipolar disorder supaya aku sendiri punya pengetahuan soal apa sih bipolar disorder itu, apa yang dirasain sama Niskala. Nah, jawaban satunya lagi adalah di saat kita syuting kan kita udah nggak baca skrip lagi ya, karena udah ngelotok lah, udah hafal. Pas dilakuin adegannya kok sangat Berubah. gimana ya, kayak sangat berubah dan aku ngerasa relate banget gitu. Pas aku baca skripnya aku ngerasa kayak aduh gimana ya, susah banget karena aku nggak ada background bipolar sama sekali gitu kan, kok susah banget ini. Tapi pas dijalanin ternyata apa yang dirasain Niskala, apa yang dirasain sama mereka yang punya bipolar disorder itu valid gitu, itu yang mereka rasain gitu. Dan
kita yang nggak punya bipolar juga pasti pernah ngerasain kesedihan itu. Bedanya kita nggak ada fase-fasenya gitu, dan pasti ada triggernya, ada sebab konkretnya gitu. Kalau mereka kan memang ada fase-fasenya, ada teknisnya, ada kayak clinical prosesnya lah. Nah, jadi pas aku take, aku ngerasa kayak, oh, I've been here before, kayak Kasian ya. I've been here before. Terus di saat manic, jadi aku tuh tipe yang kalau sedih, aku akan melakukan banyak banget aktivitas positif. Nah, itu sama kayak kalau Niskala lagi di fase manic. Kalau di fase manic kan dia impulsif, tiba-tiba mau gini, mau gitu. Terus tiba-tiba dia baca buku sehari satu, tiba-tiba dia ngapain. Nah, itu sama kayak Prilly di saat Prilly menutupi kesedihannya. Wah, itu nggak usah ke syuting Kukira Kau Rumah. Hampir sepanjang hidupnya yang akan kita jalani lagi nanti juga ya, akan selalu kita bantu kontrol. Habis ini cut, ada yang terjadi. Nah, karena kalau dikorelasiin terhadap Kukira Kau Rumah, film ini juga berstatement bagaimana kita menjadi support system yang baik untuk teman-teman kita, untuk lingkungan kita, keluarga kita, orang terdekat kita gitu. Jadi memang ya yang tadi gue bilang bahwa statement yang gue bawa juga mengenai bagaimana manusia menjadi support system untuk manusia lain menjadi manusia seutuhnya gitu sih. Iya, betul. Jangan pernah meremehkan apa yang orang lain rasain, terus Dan diri sendiri rasain juga gitu. Terus kan ada kata-kata treat people how you wanna be treated, tapi sometimes that sentence sounds wrong karena nggak semua orang sama kayak kita. Ya. Kita mau ditreatnya kayak gini, belum tentu dia maunya ditreatnya kayak gitu. Apalagi mungkin dia punya isu tersendiri gitu. Jadi menurut aku perlakukan orang sebagaimana dia Butuh diperlakukan. dan sebagaimana kita bisa memperlakukan dia dengan baik. Kapasitas kita kayak gimana gitu. Jadi ya sama-sama ngasih aja. sama-sama ngasih gitu, sama-sama ngasih energi yang baik. Jangan pernah nyalahin kalau orang ngerasain sesuatu, apalagi dikatain lebay lo, masa lo kayak gini sih. Akan hal yang sepele, karena yang sepele buat kita belum tentu sepele buat orang lain gitu. Halo semuanya, jangan lupa saksikan film Kukira Kau Rumah Tanggal 3 Februari 2022 di bioskop Cinepolis kesayangan kamu dan mantan-mantanmu yang sudah kamu tinggalin. dan tutup bioskop ya, sampai ketemu di bioskop.